YSL merupakan rumah mode yang didirikan oleh Yves Saint Laurent. YSL adalah brand fashion yang telah berdiri sejak 1962. Brand ini berasal dari Prancis dan dikenal berkat desainnya yang berani pada busana wanita, memadukan elemen busana pria dan wanita atau gender fluidity. Saint Laurent pernah bekerja dengan Christian Dior selama 2 tahun. Pada tahun 1957, Dior meninggal dunia dan Saint Laurent yang berusia 21 tahun diangkat menjadi kepala desainer House of Dior. Di kala ini, YSL dikelola oleh Cédric Charbit sebagai CEO dan Anthony Vaccarello sebagai direktur kreatif. Manajemen yang dilakukan oleh YSL yaitu penjualan secara langsung dan e-commerce. YSL memastikan pengalaman berbelanja Anda yang premium dan terkontrol melalui situs web resmi dan toko-toko yang dioperasikan secara langsung. Yang kedua yaitu franchising dan lisensi. YSL memperluas jejak globalnya melalui perjanjian franchise dan lisensi. Yang ketiga, penempatan strategis. Dengan lebih dari 280 toko di seluruh dunia, YSL memastikan aksesibilitas sambil mempertahankan eksklusivitas. Struktur organisasi pada perusahaan brand fashion ini dikategorikan sebagai struktur organisasi fungsional dan matriks. Dalam struktur fungsional, terdapat pembagian kerja yang dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing. Sedangkan dalam struktur organisasi matriks, terdapat kolaborasi antar tim untuk proyek tertentu seperti pemimpin ikut berkontribusi untuk mendesain produknya. Untuk strategi produk, YSL secara konsisten meluncurkan koleksi yang selaras dengan tren terkini. Misalnya baru-baru ini, Saint Laurent memamerkan koleksi musim semi 2024 siap pakai, musim panas 2024 wanita dan pria, serta musim gugur atau musim dingin 2024. Untuk strategi distribusi, dengan kehadirannya di web melalui mobile sales channel yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai hasilnya, YSL telah berekspansi lebih dari 35 negara. Dan untuk strategi harga, YSL menargetkan pelanggan eksklusif. Kisaran harga mereka condong ke arah harga premium atau harga kelas atas. Selama bertahun-tahun, brand ini berhasil mempertahankan strategi penempatan harganya. Yang pertama, memiliki logo brand yang diwarisi sejak YSL didirikan. Yang kedua, kategori produk YSL menjadi pakaian siap pakai, sepatu, tas tangan, produk kulit kecil seperti ikat pinggang dan tas ikat pinggang, aksesori, dan perhiasan. Yang ketiga, memiliki brand image yang elegan, mewah, dan termasuk high-end fashion. Target audiens berusia 25 hingga 50 tahun, terutama memiliki gaya hidup urban dan pendapatan kelas menengah ke atas dan tinggi. Yang pertama, mengadakan runway show hampir setiap tahunnya. Yang kedua, membuat konten gambar video pendek untuk sosial media untuk membuat tren dan konten viral untuk merencanakan aktivitas pemasaran. Yang ketiga, menjadikan artis besar seperti Rose Blackpink dan Dua Lipa sebagai brand ambassador. Manajemen rantai pasok di perusahaan YSL ini mirip dengan manajemen logistik dan supply chain management. Kegiatan pengelolaan logistik di perusahaan YSL yang pertama manajemen transportasi inbound dan outbound, yang kedua pergudangan, yang ketiga penanganan material, yang keempat pemenuhan pesanan, yang kelima desain jaringan logistik, yang keenam manajemen persediaan, dan yang terakhir perencanaan penawaran atau permintaan. YSL berharap bisa menjaga keseimbangan antara street culture dan popular culture sambil mengembangkan citra yang abadi dan unik. Selain itu, Saint Laurent juga menarik pelanggan yang tertarik dengan musik, terutama musik rock. Dibandingkan YSL, Gucci adalah brand fashion yang lebih mudah diingat dan dikenal untuk menarik perhatian yang lebih besar dari konsumen. Brand image, brand identity, dan brand emosional sangat berpengaruh pada produk. Menciptakan sesuatu sebagai founder atau kepala desainer brand secara signifikan meningkatkan prestis brand. Karena itu membuat brand di mata pembeli lebih eksklusif dan mewah. Marketing juga dapat secara efektif menciptakan prestis brand mewah melalui teknik penjualan yang tepat berdasarkan penekanan sifat pembeli oleh produk perusahaan, dengan mengendalikan citra pembeli brand di mata mereka sendiri dan di mata orang lain.